Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Fatmayala, NIM 210655029, Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 11 mengenai bisnis model pengantar kewirausahaan. Bisnis model adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Melalui komponen ini, bisnis tidak akan berjalan tanpa arah, sebab mereka sudah mengetahui apa produk yang ia ciptakan serta target pasar yang akan dituju. Bisnis model berbeda dengan bisnis plan. Komponen ini lebih fokus kepada bagaimana mendapatkan profit atau keuntungan dari bisnis yang sedang dijalankan. Tidak hanya itu, adanya model bisnis juga membuat bisnis kamu berbeda dengan bisnis kompetitor. Oleh karena itu, selain menentukan produk yang ingin diciptakan, seseorang juga akan mengetahui value atau nilai apa yang akan diberikan kepada pelanggan. Dengan begitu, otomatis pelanggan akan menyukai produk atau layanan yang ditawarkan dari sebuah bisnis. Secara sederhana, model bisnis dapat digambarkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, jenis produk yang dihasilkan dan ketersediaan tenaga kerja dalam membuat produk tersebut. Yang kedua, strategi pemasaran yang dilakukan, distribusi, pengiriman, hingga proses penjualan. Ketiga, strategi harga yang digunakan serta metode pembayaran dari pelanggan. Apa saja komponen utama yang dimiliki oleh semua bisnis model? Berikut penjelasannya. Yang pertama, value proposition atau fitur-fitur yang membuat produk terlihat menarik bagi pelanggan. Target market yaitu sekelompok konsumen tertentu yang akan tertarik kepada produk. Competitive advantage yaitu fitur untuk produk atau layanan yang tidak dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing. Yang keempat, cost structure, daftar pengeluaran serta variabel yang dibutuhkan bisnis untuk beroperasi dan bagaimana hal ini mempengaruhi penetapan harga. Selanjutnya yaitu ada key metrics, yaitu elemen yang digunakan perusahaan untuk mengukur kesuksesan. Selanjutnya ada resource, yaitu aset fisik, keuangan, dan intelektual dari perusahaan. Yang selanjutnya itu problem dan solusi, masalah yang dimiliki target pelanggan dan bagaimana perusahaan berusaha untuk menyelesaikannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan konsep bisnis yang banyak digunakan saat ini karena terstruktur. Bisnis model kanvas merupakan kerangka manajemen sebuah bisnis yang dibuat untuk merancang bagaimana strategi bisnis akan dijalankan. Sesuai namanya, bisnis model kanvas dibuat dalam sebuah gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaannya, dan sebagainya. Bisnis ini pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder, seorang entrepreneur asal Swiss pada tahun 2005. Bisnis model kanvas terdiri dari 9 pilar utama, yakni yang pertama customer segment, yaitu siapa yang akan membeli produk Anda, siapa yang mau membayar produk Anda. Yang kedua, value proposition, yaitu mengapa orang memilih untuk menggunakan produk atau jasa Anda, apa keunggulan bisnis Anda dibanding kompetitor yang lain, apa yang paling menarik dari bisnis Anda. Yang ketiga, channels, yaitu bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk atau jasa yang Anda tawarkan, bagaimana produk atau jasa bisa sampai ke tangan pelanggan, apakah cara itu efektif. Yang keempat yaitu customer relationship, yaitu bagaimana cara Anda untuk selalu connect dengan pelanggan, bagaimana Anda memastikan pelanggan puas setelah menggunakan produk atau jasa dari Anda. Yang kelima yaitu revenue streams, yaitu bagaimana cara bisnis Anda menghasilkan uang, apa saja produk atau jasa yang Anda jual. Yang keenam yaitu key activity, yaitu kegiatan yang Anda lakukan untuk menciptakan value proposition. Apa strategi bisnis yang Anda lakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai. Yang ketujuh yaitu key research, apa saja produk atau jasa yang Anda jual. Yang keenam yaitu key activity, yaitu kegiatan yang Anda lakukan untuk menciptakan value proposition. Apa strategi bisnis yang Anda lakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai. Yang ketujuh yaitu key resources, yaitu apa sumber daya utama yang harus Anda miliki untuk menjalankan bisnis Anda. Aset apa saja yang Anda butuhkan agar bisnis Anda dapat bersaing dengan bisnis yang serupa.
Yang kedelapan yaitu key partnership, yaitu siapa yang dapat mengerjakan hal-hal kebutuhan perusahaan di luar key activitiesnya. Siapa pihak supplier atau vendor yang paling menentukan kesuksesan perusahaan Anda. Yang kesembilan yaitu cost structures, yaitu penyaluran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis ini. Komponen biaya apa yang dibutuhkan pada setiap elemen key activities, key resources, dan channel. Dalam visualisasinya, setiap elemen diwakilkan oleh sebuah kolom atau kotak. Inilah yang kemudian dikenal dengan template business model canvas. Dengan ke-9 blok tersebut, sebenarnya Anda sudah bisa memvalidasi apakah satu ide bisnis itu potensial atau tidak. Baiklah, demikianlah hasil video yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata, saya mohon maaf. Saya Agustina Fatmayula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.